Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, kita akan memasuki profil Intel. Intel Corporation merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia chip semikonduktor dengan utamanya perangkat dan komputer pribadi, prosesor, motherboard, chipset, komponen server, produk Ethernet, nirkabel, barang elektronik konsumen, solid state drive, dan produk-produk lainnya. Intel pertama kali didirikan pada tahun 1968 oleh Gordon A. Moore, Robert Noyce, dan Arthur Rock di Mountain View, California. Nama Intel sendiri merupakan gabungan dari Integrated Electronics. Berikutnya ada sejarah Intel, di mana Intel ini dimulai pada tahun 1971 yang diberi nama Intel 4004 prosesor. Merupakan prosesor pertama di dunia buatan Intel. Prosesor ini disebut sebagai pembuka jalan pada sebuah kemungkinan untuk memasuki kecerdasan buatan yang ada di dalam. Setahun kemudian, Intel kembali mengeluarkan prosesor yang diklaim lebih cepat dan canggih dan memiliki kekuatan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan mikroprosesor 4004, yaitu Intel 800 prosesor. Prosesor ini yang pertama kali menganut desain pengalaman memori 8 bit, namun hanya dirancang untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Kita memasuki produk pertama, yaitu prosesor, produk server Intel IDC, nirkabel, produk Ethernet Intel FPGA, memori dan penyimpanan chipset dan lain. Oke, selanjutnya fokus pembahasan prosesor Intel. Prosesor Intel ada beberapa jenis, yaitu prosesor Intel Xeon yang dapat diskalakan, Intel Xeon, Intel Core, Pentium, Celeron, prosesor Intel Atom, Vision Processing Unit Intel Movidius, prosesor untuk aplikasi IoT dan tertanam, rangkaian prosesor Intel Core Vipro. Nah, pembahasan kami dikerucutkan pada 3 prosesor ternama Intel, yaitu Intel Core, Pentium, dan Celeron. Prosesor Intel Core X Series dibagi lagi menjadi 4 nih, Intel Core i3, i5, i7, dan i9. Menghadirkan prosesor yang tidak terkunci, seri top of the line ini mendorong batas-batas alur kerja pembuat konten untuk pengeditan seperti foto, video, efek visual, grafik gerak, animasi 3D, dan game kelas atas. Lanjut ke prosesor Intel Pentium. Prosesor ini mendukung lebih banyak perangkat dari notebook, convertible hingga desktop dan PC mini. Mendukung OS Windows, Chrome, Linux, sehingga memberikan fleksibilitas kepada Anda untuk memilih perangkat terbaik bagi kebutuhan pelanggan, sekaligus akan memberikan performa, pengalaman, dan fitur keamanan yang layak, berkolaborasi, berkreasi, dan bermain dengan mudah. Lanjut ke prosesor terakhir, yaitu Celeron. PC entry level Intel dapat membantu pengguna untuk berkolaborasi, berkreasi, belajar, dan bermain tidak seperti sebelumnya. Pengguna dapat menikmati pengalaman hebat yang mereka inginkan dari notebook, Chromebook, convertible, atau PC desktop mereka.
dengan opsi keamanan, konektivitas untuk gaya hidup modern yang terlindungi. Persaingan antara Intel dan AMD semakin seru, bahkan menjadi yang paling seru dalam satu dekade terakhir dalam merakit sebuah PC impian atau memilih sebuah laptop. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan serta perdebatan utama adalah pemilihan prosesor, yaitu Intel atau AMD. Faktor apa yang menentukan seseorang harus memilih Intel atau AMD sebagai otak dari komputernya akan kami bahas di video ini. Meskipun jumlah core dan jumlah trik yang lebih banyak dibandingkan Intel, namun untuk urusan gaming prosesor, Intel lebih jago dibandingkan AMD karena kemampuannya per core dari AMD masih belum bisa menyamai Intel. Jadi, jika kamu adalah seorang gamer yang serius menekuni dunia gaming yang mana perbedaan beberapa FPS saja sangat berarti, ada baiknya kamu memilih Intel overclocking. Baik AMD dan Intel pendukung overclocking, semua prosesor AMD Ryzen tidak dikunci dari pabrik yang berarti bebas untuk dioperkan kepada semua series. Sementara Intel membatasi overclocking ke varian K dan chip Z. Oleh karena itu, CPU Intel mampu mencapai kecepatan overclock puncak yang jauh lebih tinggi serta mendapatkan lebih banyak kinerja dalam proses. Sehingga jika ingin dengan potensi overclock yang terbaik, maka pilihlah Intel. Mobilitas khusus prosesor untuk laptop dan perangkat mobile lainnya seperti ini memiliki kemampuan komputasi yang hampir setara dengan desktop. Akan tetapi mengkonsumsi daya yang lebih rendah meskipun AMD sudah mengeluh prosesor Ryzen. Untuk laptop dengan konsumsi daya yang lebih rendah, kemampuan komputasi yang masih kalah jika dibandingkan Intel. Sehingga jika kamu pekerja kantoran atau mahasiswa yang ingin punya laptop dengan daya tahan baterai hingga waktu yang lama, maka pilihlah prosesor Intel. Oke, sekarang kita memasuki ke strategi pemasaran Intel. Intel memusatkan strategi mereka dengan mengembangkan pemasaran. Produk Intel yang lebih terbenam dalam benak masyarakat membuat mereka jauh mengungguli pesaing mereka. Intel juga berhasil menggunakan nama-nama prosesor mereka dengan nama yang unik dan mudah diingat, seperti Intel Pentium dan juga Intel Inside, yang telah tertanam dalam pikiran masyarakat hingga hari ini. Intel fokus dengan kampanye marketing mereka yang ciamik dan menerapkan taktik anti kompetisi dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan produsen laptop terkenal seperti Dell, Sony, Fujitsu, dan lain-lain untuk hanya menggunakan produk Intel secara maksimal dan menakdirkan pesaing mereka yaitu AMD. Saat ini Intel gencar mengembangkan prosesor mereka yaitu iCore yang saat ini telah mencapai generasi ke-12. Intel tidak hanya fokus mengejar pasar kelas tertentu, namun hampir semua pangsa pasar mereka ambil dengan meluncurkan banyak produk untuk memenuhi kebutuhan pasar mereka, mulai dari prosesor kelas bawah, menengah hingga kelas high-end dengan daya dan power tinggi. Tak hanya fokus kepada produk saja, Intel juga menggunakan strategi baru yaitu dengan membuat spesifikasi ataupun standarisasi khusus bernama Intel Evo. Strategi Intel tersebut awalnya berhasil hingga konsumen pun mulai akrab dengan istilah laptop yang pakai Intel pasti bagus, dan AMD hanyalah pilihan kedua. Hal itu marak muncul di dunia teknologi pada masanya, hingga pada akhirnya strategi tersebut menuai banyak kritik karena dinilai melanggar kode etik bisnis, sehingga Intel harus memutar otak untuk mencari strategi baru. Untuk mengetahui kondisi finansial dari perusahaan Intel, kami telah melakukan beberapa riset dan kami mengutip data dari investing.com dan juga membandingkannya kepada pesaing mereka yaitu AMD. Menurut data yang kami kutip dari investing.com, perusahaan Intel bisa dibilang memiliki total pendapatan dan laba bersih yang relatif stabil dari 4 tahun terakhir, dengan peningkatan pendapatan yang bisa dibilang tidak terlalu signifikan, namun masih jauh mengungguli dari pesaing mereka yaitu AMD. Bahkan jumlah pendapatan dari perusahaan Intel senilai kurang lebih 5 kali lipat dibanding AMD. Namun jika dilihat dari triwulan terakhir, dapat kita saksikan sebagai berikut, yang mana meskipun kuantitas pendapatan dan laba bersih dari perusahaan AMD sebagai pesaing Intel masih
yang kurang lebih cuma 1/4 dari perusahaan Intel. Namun dapat dilihat bahwasannya ada tren penurunan keuntungan dan juga pendapatan dari perusahaan Intel, yang mana pada tanggal 21 Desember 2021 di triwulan ketiga menuju ke 22 April 2022 terjadi penurunan dari pendapatan perusahaan Intel yang pada awalnya berada di angka yang sangat fantastis, yaitu 20.520 miliar US dollar, yang kemudian turun menjadi 18.353 miliar US dollar. Penurunan juga terjadi pada laba bersih mereka dari yang awalnya 11.000 miliar US dollar menjadi hanya 9.244 miliar US dollar, yang mana terjadi penurunan sekitar 10% dan menurun cukup tajam pada triwulan keempat pada bulan Juli 2022 menjadi hanya sekitar 15.321 miliar US dollar, dengan laba kotor yang hanya sebesar 5.587 miliar US dollar, yang mana angka tersebut bahkan baru dihitung berdasarkan laba kotor, belum dikurangin dan belum menjadi laba bersih. Jadi bisa dibilang keuntungannya jauh lebih menurun. Hal sebaliknya justru terjadi kepada AMD. Meskipun sekali lagi mereka belum bisa mencapai pendapatan dan laba sebesar Intel, namun mereka memiliki tren kenaikan yang bisa dibilang sangat positif. Dan dari triwulan terakhir, kenaikan mereka bisa dibilang sangat signifikan.